Oke, selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore dimanapun berada dan di jam berapapun teman-teman menyaksikan Tech Connect People Story kita kali ini. Nah, kali ini di episode yang keempat, kita sudah kedatangan dua wanita-wanita cantik dan Asik. tangguh yang akan menemani berbagi cerita tentang tantangan mereka, tentang apa yang mereka kerjakan di Tech Connect. Yang pertama, nama lengkapnya Bu Marta Wijayanti, tapi nama panggungnya kalau sebelum-sebelumnya kita juga selalu punya nih narasumber nama panggung. Nama panggungnya Bu Uke. Selamat datang Bu Uke, apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Terima kasih juga sudah mau datang. Nah, kalau yang satu lagi ini kalau dengar nama depannya, kalau yang generasi agak-agak seumuran saya atau Buke, taunya Zoraya Peruca. Tapi kalau yang ini Zoraya Zainal, kita biasanya manggilnya Kak Zor. Kak Zor, apa kabar? Baik banget. Selamat datang. Jangan grogi dong. Ketemu Nggak sama grogi kan Flo. kalian hari ini? Nggak grogi, cuman dingin. Oh gitu ya, oke. AC-nya kayaknya. Kalau gitu mungkin boleh diminum dulu biar lebih Oh iya, tenang makasih. gitu. Ini sponsor. Hah? Dari Ini sponsor ya. untuk bintang tamu maupun untuk pembawa acara. Siapapun ya. Biar kita nggak kering karena ngobrolnya biasanya nanti seru nih. Kalau seru terus suka Berarti kering pertanyaannya banyak. tiba-tiba. Nah, gitu. Nggak usah takut dong, santai aja. Oke, nah teman-teman seperti biasa, ini kan memang story, cerita. Kita pengen denger nih dari Bu Uke sama Zoraya, karena setiap orang pasti punya cerita sendiri, punya tantangan sendiri. Nah, tapi sebelum kita mulai mungkin boleh kenalin diri dulu ya. Oh, oke. Saat ini di bagian apa? Oke, baik. Lebih banyak membantu apa di Tech Connect sehingga Iya. teman-teman juga kebayang nih Mm-mm. sebenarnya porsi mainannya Bu Uke sama Kak Zor nih banyak di apa gitu. Oke. Silakan. Tadi kirain kita mau mulai dengan doa. Baiklah, jadi perkenalan Ini ya. narasumbernya saya memang makin kesini belakangan agak-agak jiwa-jiwa stand up komedinya keluar semua ya. Oh, begitu ya. Ya mungkin perasaan gitu ya, terpengaruh oleh lampu-lampu. Oke, perkenalan. Perkenalan tadi nama sudah dikasih ya di depan. Saat ini itu saya memegang tim yang namanya People and Capability Development ya. Kurang lebih baru mulai tahun inilah tanggung jawab yang baru ya. Yang diberikan kepada saya. Kalau saya sendiri di Tech Connect kira-kira umurnya setahun. Umur setahun, tapi saya tahun-tahun yang lain banyak juga sih gitu ya. Sebelumnya lama dari bank, pernah di bank, pernah di asuransi, terus pernah di retail, pernah di security sebentar, di consultant sebentar, logistik juga pernah, tapi mostly itu di HR. Oke. Itu aja cukup atau perlu lagi? Cukup. Ya. Oke, terima Mungkin Kak kasih. Zor Wah, yang ini bukan berarti Peruca tapi Zainal. Background sampai belakang-belakangnya. Saya di tim Bu Uke, tadi Zoraya Zainal, sebenarnya panggilannya Yaya atau Ayah. Saya sebagai Leadership Development Program Head. Baru juga sebenarnya bergabung di Tech Connect hampir 1 tahun. Sebelumnya sebenarnya saya justru di project di tim mining itu under Six Sigma team. Terus sebelumnya lagi memang handle grup akademi juga leadership di perusahaan yang lama. Background sebenarnya sih malah public relation. Jadi saya tuh corporate communication manager sebelumnya gitu. Pernah di mining, pernah di asuransi, pernah di majalah, pernah di entertainment juga gitu. Jadi beberapa sektor lah. Oke. Sebelum kita yang agak serius, penasaran nggak sih kenapa sih kalian tertarik bergabung sama Tech Connect? Awalnya sampai di Pinang, biasanya kan pasti di PDKT, di Pinang, sampai akhirnya ya udah deh cobain gabung Tech Connect gitu. Mungkin boleh cerita siapa yang mau mulai duluan? Ibu dulu kali. Boleh. Ya. Lucu juga ya, sebenarnya tuh beberapa kali saya dideketin lah ya, dideketin sama
beberapa nyebutnya apa ini? Entity kali ya, entity dari Sinarmas ya. Tapi saya nggak usah sebut yang mana gitu ya. Itu pernah 1, 2, 3 kali tapi nggak jadi-jadi gitu. Baru ini yang keempat jadi gitu. Yang bikin tertarik adalah waktu ngobrol sama Pak Satyo adalah karena ini corporate gitu ya, holding. Jadi ini buat saya satu pengalaman yang baru. Kalau dulu itu kebanyakan memang saya duduknya tuh di BU gitu ya. Jadi karena duduknya di BU, nah ini tuh di corporate, jadi yang kebayang dari saya exposure-nya pasti bisa ngelihat macem-macem industri ya yang saya belum pernah punya pengalaman. Terus juga jadi ngelihatnya lebih helikopter view, lebih bukan BAU ya, tapi lebih satu yang sifatnya strategik, program, desain gitu. Ini mainan baru lah gitu ya. Jadi ya itu yang bikin tertarik dan deg-degan gitu. Karena kalau kerja nggak ada deg-degannya, nggak ada ya nanti saya ketiduran. Jadi kalau nggak ada adrenalin rushnya, kalau nggak ada yang seru-serunya tuh malah nggak menarik ya. Saya buat deg-degan buku ini ya. berarti orderan kerjaan banyak gitu. Mohon maaf jangan dibuka sesi curhat hari ini ya. Mungkin di belakang layar aja nanti. Nah kalau Yaya Iya. sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya startnya tuh waktu join seminar Pak Satyo jadi pembicara di situ ya. Jadi sempat ketemu sama Bapak itu Jadi kayaknya terinspirasi. lama, sebenarnya udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Hmm. Sempat diajakin, cuma memang waktu itu kayaknya concernnya waktu itu lebih ke Six Sigma karena Bapak tahu aku tim Six Sigma gitu. Cuman karena project masih berjalan, waktu itu nggak berjodoh lah sama Sinarmas. Terus terakhir ditanya, ketemu lagi sama teman-teman yang ada di sini gitu ya. Terus ditawarin, ya passionnya masih di development nggak gitu. Nah kebetulan memang udah lama pengen balik ke development area gitu kan. Jadi ditawarin, terus ngobrol, terus diceritain juga sebenarnya di sini kan asik banget ya kerja hybrid gitu. Terus kita punya kebebasan untuk mengutarakan ide kita gitu dengan konsep-konsep yang kita punya gitu. Semi consultant lah gitu. Jadi itu yang bikin interest gitu untuk bergabung lagi plus balik ke development area lagi gitu. Oke. Berarti sisi keseruan pekerjaan, tantangan nggak yang itu-itu aja. Terus juga memang sesuatu yang sudah disukai nih. Iya, plus bisnisnya kan beraneka ragam ya. Betul. Ya, Segala justru yang itu rupa. yang bikin Iya. seru kan. Segala rupa, sama, betul. Nggak BAU kalau kata Bu Uke tadi. Benar. Nah gitu. Tadi Bu Uke sempat menyebutkan people and capability development ya. Nah mungkin siapa yang mau share, monggo. Sebenarnya kalau people capability development itu sebenarnya fokusnya apa sih? Biar mungkin teman-teman di Tech-Connect kalau nanti papasan sama Yaya atau Bu Uke kayak Udah tahu ya. ini nih kalau saya butuh ini Mintanya apa? dan ini orang yang bisa Menu saya yang cari dan menu saya yang kejar. tersedia apa? Betul gitu. Iya. Jadi di bawah people capability development itu kita take care mulai dari kebutuhan ya. Mulai dari kebutuhan, identifikasi kebutuhan, lalu juga kalau ngomongin identifikasi kebutuhan mau secara mikro di level staff ya sampai atau yang strategiknya di level talent ya atau mau yang besarannya dari organisasi mau kemana visi misinya. Tentunya kan kalau ngomongin kebutuhan yang baiknya yang align gitu ya dengan prioritas bisnis gitu ya supaya apa yang dilakukan inisiatifnya pasti mendorong supaya bisnisnya bisa sukses gitu ya. Itu mulai dari situ lalu sampai fokus ke development. Nah, nanti bisa diceritain lebih banyak nih sama Mbak Zor gitu ya. Fokus di development, kita punya program development kita itu udah frameworknya tuh udah cakep deh ya. Mulai dari orang masuk sampai level CEO paling atas itu kita frameworknya itu udah ada dan sudah berjalan ini sibuk banget Mbak Zor tiap tahun tuh lahirannya banyak. Jadi nggak cuma satu anak ya, tapi ratusan banyak. Tahun ini ratusan gitu. Ratusan gitu. Itu terus kita juga punya platform ya. Jadi kalau platform tuh kita mikirin nggak cuman yang offline, online, kita build, teman-teman tuh udah build ya platform kita namanya My Learning. Di dalamnya juga kita selalu berusaha berpikir menyediakan
seluruh kebutuhan lah ya. Pembelajaran ya, pembelajaran, bahan-bahan pembelajaran di situ ya nggak cuma lokal tapi juga world class lah ya. Jadi di dalam situ kerjasama dengan institusi kelas dunia kalau boleh ya pakai istilah itu, kayak Cornell, terus Coursera dan lain-lain, termasuk yang Banyak lokal, Hanya PPM, beberapa lah ya tadi yang disebutkan class.com ya. dan lain-lain gitu ya. Terus dari situ kita juga punya sampai ke assessment ya. Jadi scope-nya itu secara besarannya kayak begitu ya. Fokusnya ya pasti semua itu gimana kita bisa support kita punya bisnis ya. Bisnisnya bervariasi kan ya. Betul. Nah, Intinya mungkin sih end-to-end capability building lah gitu. ada yang mau ditambahin mungkin ya dari yang sudah disampaikan Bu Uke? Udah semua sih sebenarnya. Udah Cuman semua kita berusaha untuk meng-capture benar-benar dari awal ketika kita mau meng-gather orang masuk ke development kita itu udah kita assess sampai nanti di akhir juga pengennya kita menyempurnakan tuh proses assessment-nya sampai evaluasinya sampai proses development-nya ke level yang lebih tinggi gitu. Nggak sempurna tapi kita selalu berusaha mengevaluasi proses itu sih. Nah kan tadi juga udah disampaikan bisnisnya bervariasi, orangnya juga pasti banyak, kebutuhannya juga pasti beda-beda nih. Nah mungkin boleh share nih, apakah hanya itu saja tantangannya atau ada keseruan-keseruan lain nih yang kalian hadapi gitu loh. Ketawanya bermakna sekali nih teman-teman, bisa dilihat dari ekspresinya. Ini harus dipilih-pilih yang mau ditampilin. Iya betul. Tantangan ya pasti pertama diversity-nya ya. Iya, itu nomor satu. Itu fundamental banget yang terasa. Dari maturity dari bisnisnya gitu ya. Terus kita juga mesti belajar bisnis yang berbeda-beda dari mining, financial services, lifestyle dan lain-lain gitu ya. Pindah dari switching dari satu bisnis unit ke bisnis unit yang lain. Kadang-kadang tuh kita harus switch dengan cepat. Harus bisa identify dengan cepat gitu ya, skillnya apa, gapnya apa gitu. Jadi ya itu ya diversity, kedalaman sama kelebarannya itu ya. Itu dan kita itu kadang-kadang juga butuh harus mau berkolaborasi ya. Karena kan kita juga kadang we don't have all the information gitu. Ya jadi kita juga butuh banyak support dari teman-teman yang lain juga gitu. Makanya salah satunya sih saya senang banget di sini itu timnya juga sangat diverse gitu. Untungnya itu sih yang membantu. Jadi kayak di tim saya sendiri aja juga banyak orang dari backgroundnya macam-macam gitu. Yang dulu nggak kebayang saya bisa kerja satu ruangan dengan orang yang dari mining gitu misalnya gitu ya. Dari mining atau yang backgroundnya retail atau lifestyle gitu ya, itu dulu sih nggak kebayang. Itu yang bikin asik juga. Tapi on the other hand kadang-kadang juga kita nggak bisa assume apa yang kita pikir itu sama misalnya dengan teman teman kita gitu. Karena kadang-kadang walaupun sama-sama backgroundnya dari learning, tapi karena environment konteksnya dia industrinya beda, itu ada nuansa-nuansa yang kadang-kadang kita nggak bisa berasumsi, oh kalau gue ngomong kayak begini nih sama nih si Mbak Zor misalnya juga ininya juga sama. Kadang-kadang nggak begitu gitu. Jadi really kadang-kadang banyak di dalam tim pun kita juga harus selalu terbuka ya, ngecek lagi gitu loh pemahamannya gitu. Karena kalau enggak, then there are things yang kita miss gitu. Jadi ya itu untuk bagaimana kita hidup di dalam environment yang sangat diverse in term of business unit tadi ya, diversity jenis bisnisnya, maturity dari bisnisnya ada di mana, orang-orang di dalamnya, variety of people that we are working with. Itu kadang-kadang masalah komunikasi, pemahaman itu harus dikalibrasi lah gitu ya, supaya kita bisa sampai sebelum berjalan tuh kita harus pastikan everybody on the same boat, punya pemahaman yang sama gitu. Satu sisi ya memang challenging, seru,
Tapi ya asik sih gitu. Jadi nggak bosan. Jadi Iya. apa yang dicari tadi seperti yang disampaikan di awal terpenuhi lah ya. Iya. Dan mungkin kan juga baru Mainan baru ya, setahun tadi. ya. Bukan nyari mainan ya. Mainan baru di kolam yang baru dan yang tadi disampaikan beda-beda. Jadi kayak nggak bisa disamain nih, Iya. baik ya dengan industri yang tadi udah disampaikan, ada mining, ada financial services, kemudian juga ada lifestyle, kita juga punya crypto, punya pharmaceutical dan segala macam, banyak sekali bervariasi, orang-orangnya juga beda-beda. Nah, tadi di episode sebelumnya kita tuh sempat ngobrol nih, karena kalau kita bicara di organisasi kita kan kita bicara proses, kita bicara teknologi, kita bicara orang. Nah, kalau di tim ini mereka disingkatnya PCD tapi bukan Pussycat Dolls ya, teman-teman. Jadi buat yang generasi Lucu juga sih kenal Pussycat. dengan PCD Pussycat Dolls, tapi isinya memang wanita-wanita cantik kok gitu. Yang maco juga ada kalau Kayak gitu. Nah, mungkin bisa nggak dengan keberagaman industri atau bisnisnya, nah gimana nih tim PCD mengolah itu sehingga jadi tetap nih fokusnya dari PCD seperti ini, mungkin secara jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang kayak gimana, mungkin bisa berbagi ceritanya. Iya, mungkin menambahkan dikit dulu kali ya yang sisi challenges itu, karena kaitannya ke situ tuh, gimana caranya mengembalikan visi misinya ini sejalan dengan apa yang kita mau jalankan di development gitu ya. Jadi kalau kita tuh kan kita manage benar-benar dari bawah, ada yang dari luar masuk ke dalam, membawa culture baru, punya generasi baru gitu. Bukan menyalahkan generasi, tapi anak-anak zaman sekarang nih yang kita hire di level yang paling bawah, kita hire-nya juga kan nggak sembarangan ya. Proses assessment untuk mereka bisa masuk tuh luar biasa ketat gitu. Betul. Dan kita meng-hire dari universitas, jebolan universitas yang bagus-bagus gitu. Nah, mereka punya culture yang mereka udah bawa, mereka udah punya apa ya, sort of kita sebut sebagai belief yang mereka udah bawa. Nah, itu challenges terbesar juga. Kenapa? Karena begitu mereka masuk ke sini, mereka akan harus ikut dalam gerbong kita gitu. Organisasi ini membentuk sebuah belief yang memang udah kita percaya akan membawa organisasi kita ke jalan yang kita mau gitu ya. Nah, melalui development ini sebenarnya menyatukan itu. Jadi, kenapa kita bikin bentuknya development program, karena kita pengen bukan hanya melatih dari sisi ilmu atau skillnya aja, tapi juga membentuk culture-nya mereka untuk masuk di gerbong kita gitu. Mau generasinya apapun, mau belief-nya apapun, kita bisa kok kerja bareng. Jadi cara kita sebenarnya lebih ke kita harus membentuk development yang memang memperkuat mereka untuk match terhadap culture kita gitu, which is value-value yang kita believe di sini gitu. Kerasa banget, saya aja sebagai anak baru tuh kerasa banget bahwa yang kita sebut-sebut agility, kita punya banyak tuh ya main karakter yang di agility, itu benar-benar kerasa. Kenapa? Karena kecepatan perubahannya itu luar biasa. Kita dituntut juga untuk bisa menjawab perubahan itu juga dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga semua yang masuk ke sini harus dibantu untuk bisa punya kecepatan yang sama. Nah, itu juga sebenarnya masih challenge di kita ya, Bo ya. That's why kenapa kita juga untuk bisa meluruskan itu supaya bisa sejalan lagi sama apa yang perusahaan mau, kita juga mesti revamping terus, kita mesti sempurnain terus sama apa yang kita jalanin. Jadi kita pun banyak merubah atau merapihkan policy prosedur yang kita lakukan, karena memang ternyata kecepatan yang dimiliki oleh Sinarmas itu juga harus di-align-kan dengan prosedur yang kita punya gitu. Bahwa nggak serta-merta dulu itu kita bisa jalankan bagus, sekarang mungkin udah nggak tepat lagi gitu. Dan kecepatan itu tuh cepet banget, nggak kita bilang 35 tahun ya Bu. Kayaknya sih ini saya dalam setahun aja banyak banget perubahan yang harus kita jalankan gitu. Dinamis ya, jadi harus juga cepat tanggap, langsung adaptif juga. Benar. Dan kayaknya sih kita juga mesti punya kesadaran, mungkin melalui development kita jadi punya kesadaran satu visi misi gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang rada lemot gitu ya, kita bisa langsung tarik supaya kita tetap di gerbong yang sama. Nah, itu yang lagi kita berusaha jaga di development program, gimana caranya si community ini juga bisa punya, karena development program tuh kan nggak melulu training ya. Jadi kadang-kadang tuh orang ngerasa, aduh nih dikasih training apa lagi, padahal sebenarnya development nggak melulu training gitu. Jadi perjalanan kita menjalankan proses pekerjaan kita itu juga sebenarnya development area, tapi
lebih banyak di area mana gitu yang kita mau tekankan, which is lebih ke mungkin mentoringnya, lebih ke mungkin shadowingnya gitu. Tapi perlu juga kita tarik orang-orang buat refresh training dulu gitu. Jangan juga ngerasa saya udah belajar banget nih soalnya ditempa dengan pekerjaan yang luar biasa. Gitu. Nah, kita perlu tarik lagi mereka gitu untuk belajar lagi. Nah, kita pun juga belajar gitu bahwa orang-orang kita nih di lapangan tuh struggle banget sehingga development yang kita buat juga benar-benar bisa membuat mereka ngerasa bahwa ini emang refreshment place yang mereka bisa dapat angin segar lagi, jadi haus lagi buat belajar lagi gitu. Itu sih caranya kita ya. Sekarang sih kita cukup banyak ya Bu melakukan revamping di banyak area gitu. Reviewing, revamping. Betul, creating lagi prosedur yang sejalan lagi, kita komunikasiin lagi gitu. Revisiting lagi ya. Betul. Dan tadi karena bisnisnya bervariasi belum tentu bisa disamaratakan, diterapkan. Nggak bisa hal sih sama. sebenarnya ya. Benar ya kayak gitu. Oke, balik lagi nih. Berarti menunya banyak, tapi yang jadi prioritas sekarang apa nih? Saya nyebutnya PCD, tapi PCD setiap nggak kali apa-apa lah. saya dengar tuh Pussycat Dolls gitu. Wanita-wanita cantik yang energik. Mungkin ya. pada zamannya ya. Iya, ya lebih ke menu-menu yang kita punya gitu ya, Mas Flo ya. Menu yang kita punya tuh banyak banget ya, Bu. Iya, banyak. Karena kan tadi nyebutin, misalnya development itu bukan, ya mungkin orang punya pemahaman bahwa development udah pasti ikut training, duduk di kelas, Iya. berapa jam atau berapa hari, bahkan berapa Bisa bulan. bulan, Tapi iya. kan bisa jadi sekarang trennya juga udah Bisa berubah nih, tahunan, kayak iya. gitu. Mungkin bisa dibagikan juga nih dari PCD sebenarnya Iya, katalog menunya kayak gimana? konsentrasi utama kita sih tentu pasti tetap leadership ya, Bu Yes, ya. leadership Kenapa? development. Karena kita pasti believe gitu ya, organisasi itu bisa berjalan bagus bukan cuma tim di bawahnya kuat, tapi dia dipimpin oleh leadership yang bagus juga gitu. Jadi sebenarnya di kami nih kalau dibilang aspek utama betul, tapi tidak hanya itu gitu. Jadi kita punya aspek utama kita sebenarnya membentuk pipeline leadership, which is itu harus align dengan strategi dari talent management juga. Kenapa? Karena talent management dituntut untuk bisa membangun orang-orang yang benar-benar kuat gitu ya, untuk membentuk organisasi itu pilarnya bisa bagus. Nah, sehingga sebenarnya konsentrasi itu lebih ke exclusive leadership yang kita punya, pipeline leadership yang kita punya. Iya. Tapi tidak hanya dari sisi pipeline leadership itu aja yang kita perkuat, karena kan pasti jumlah orang juga nggak bisa semua yang kita tap ya Bu di situ gitu. Karena orang yang ada di dalam Sinarmas yang saat ini bergabung di keluarga besar kita ini kan luar biasa banyak gitu ya. Itu satu. Terus juga kita juga memperhatikan bahwa sebenarnya pembelajaran itu nggak semuanya bisa sama. Yang tadi kayak Mas Flo bilang. Makanya dari sisi planner juga kita perkuat ya Bu ya. Jadi gimana caranya kita bisa masuk dan menganalisa sebenarnya development need analysisnya mereka tuh apa sih gitu per business unit gitu. Terus kita business juga unit dan bahkan per posisi atau per orang Betul. juga udah Iya. pasti beda-beda. iya, jadi itu juga jadi konsentrasi utama kita. Jadi kalau misalnya dibilang konsentrasinya di training aja sebenarnya enggak, karena di dalam development cycle itu banyak banget aspek yang kita perhatiin kayak mentoring skill-nya gimana. Mentorship, coaching gitu. Itu sebenarnya justru sekarang yang jadi backbone menurut kita. Kenapa? Karena development apapun yang kita kasih, kalau dua hal ini nggak didukung di dalam sebuah cycle pembelajaran, pembelajarannya nggak sempurna gitu. Plus lagi kita heavy banget di project. Saya yakin orang-orang di Sinarmas ini hampir semua punya project. Nah, gimana caranya sih si project ini tuh benar-benar bukan hanya sekadar pekerjaan buat dia, tapi benar-benar berjalan sebagai sebuah learning journey yang memang membawa dia ke sesuatu yang membantu dia bisa punya karir journey ke depannya gitu. Betul. Jadi sebenarnya konsentrasi kita lebih ke situ sih ya Bu ya, dikemas ke planning, lalu leadership pipeline melalui exclusive leadership, dan juga sebenarnya kita punya pembekalan kan ya, kita punya pembekalan yang teman-teman tuh kan tahu bahwa sebenarnya cycle promotion tuh ada, semua berlomba untuk ikut dalam cycle promotion. Tapi untuk bisa ikut di cycle promotion itu kan juga ada prosesnya, panjang juga. Nah, untuk bisa masuk ke proses itu kita juga punya pembekalan yang kita sebut sebagai inclusive learning. Nah, inclusive learning ini sebenarnya pembekalan yang kita kasih untuk orang yang disiapkan duduk di posisi tersebut.
Nah, saat ini itu juga menjadi salah satu yang kita perhatikan karena ternyata pembekalannya nih nggak cukup cuma sekadar pembekalan, tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Contohnya untuk level yang udah cukup lebih tinggi, misalnya managerial skill gitu. Nah, managerial itu nggak bisa kita lepas lagi cuma dikasih pembekalan terus udah gitu. Nah, sekarang kita lagi konsentrasi gimana caranya semua level evaluasi di dalam pembekalan itu lagi kita potret gitu. Konsentrasi kita sekarang lagi ke situ sih. Oke, jadi memang dari ujung ke ujung dan kemudian juga tetap harus dimonitor juga ya sebenarnya udah Iya, tepat sasaran atau enggak. Karena betul. misalnya nanti dijadikan satu dalam satu program pun mereka latar belakangnya beda-beda, bisnisnya beda kan juga. PR-nya kalian juga bikin Iya. program atau kurikulum yang ya entah itu dibutuhkan secara umum atau bahkan yang spesifik Spesifik mereka untuk harus lulus pipeline kita. kayak Betul. gitu. Bahkan sampai assessment ya. Iya, sampai Iya. assessment, and then juga bahkan sampai evaluasi, kita juga lihat dalamin ya pengukuran analitik gitu ya, untuk melihat impact dari training-training yang atau mandatory certification atau development gitu yang sudah dilakukan. Iya, jadi belajar tuh nggak checklist Mas Flo. Iya. Nah, teman-teman belajar bukan hanya checklist. Checklist. Jadi, udah saya sudah selesai. Saya udah belajar, terus apa? Jadi kalau misalnya habis belajar, biasanya kalau ini ketemu Mbak Zor, pas kalian tanya, oke, berarti udah dapat apa? Kemudian nanti udah diterapin di kerjaannya kayak gimana? Impact-nya gimana sih Kayak gitu? gitu. Apa yang udah dilakukan gitu? Itu PR lagi kan? Betul. Betul. Ya seru sih, kebayang sih. Oke. Nah, tadi udah nih kebayang fokusnya tim PCD seperti itu, tantangan yang mereka hadapi seperti itu dengan bisnis yang sangat bervariasi, jumlah orang yang banyak juga. Nah, kalau dilihat sendiri, ada nggak sih perubahan atau perbedaan PCD di TechConnect dengan organisasi lain? Berat ini Bu, silakan Ibu duluan. Karena Ibu Perbedaannya background-nya kan Iya. banyak, Iya. pengalamannya tadi. Iya. Mbak Zoraya juga Jadi- banyak pengalamannya. Perbedaan PCD-nya TechConnect dengan misalnya PCD di Organisasi lain. organisasi lain. gitu. PCD-nya ini ya. PCD-nya Ah, ya, oke. gitu ya. Satu kalau di level view pasti berbeda, ya kan? Kalau di level ini kalian ini kan holding, jadi mungkin akan lebih apple to apple kalau misalnya ngebandingin juga misalnya konglomerasi yang sejenis. Habisnya gitu. dilempar ke gue. Iya, Karena iya. dari konglomerasi. Strategic time saya. Strategis. Iya, strategik gitu. Tapi all in all saya rasa sih pastinya ada perbedaan atau similarity-nya pastinya ada gitu ya. Dan approach atau fokus prioritas gitu ya. Pastinya ada karena rasanya konglomerasi satu mungkin nggak semua udah punya seperti kita, ya kan, pasti ada juga, tapi ada juga mungkin yang udah lebih settled ya. Ya. Udah lebih settled tuh pastinya juga ada gitu. Betul. Jadi dalam hal ini ya we have to be humble as well ya, tuh selalu mencari, kita tahu mana yang udah lebih jauh di sisi apa dan kita bisa belajar dari situ gitu kan. Lalu juga kita juga tahu apa yang jadi keunikan kita sehingga teman-teman dari tempat-tempat lain itu datang ketok pintu untuk benchmark belajar ke kita itu juga ada gitu. Banyak Ya, tuh. banyak juga gitu. We know lah kira-kira apa yang kita mesti strengthen. Iya. Ya, kita tahu juga apa yang saat ini sudah menjadi kita langkah kita lebih depan dari yang lain gitu, dan itu juga ya itu tadi saya sampaikan, mungkin penguatannya adalah dari pengalaman kita beberapa yang datang ke kita untuk minta sharing ya dengan kita gitu. Jadi Silakan. terbuka untuk dari tim sendiri untuk terus belajar, Iya. tapi juga membuka diri untuk ya terima masukan Iya. dari yang lain juga Iya. ya. Jadi nggak cuma satu arah tapi Iya. banyak arah lah. Mm-mm. Mungkin tambahin Zor. Karena saya dari konglomerasi perusahaan yang lain juga. Dan kebetulan memang waktu itu yang ngebangun tim akademinya kebetulan saya juga gitu.
sama nih leadership juga waktu itu yang dibangun di sana. Sebenarnya dari sisi program itu quite the same. Saya yakin di mana aja quite the same, sama. Yang bikin beda itu adalah visi, misi, sama strategic intentnya perusahaan dengan culture yang membungkus proses itu. Nah, itu sangat berbeda sama yang kemarin gitu. Karena saya come from organization yang sangat governance, jadi kecepatan itu dijaga. Kalau di sini kita kecepatan kencang banget gitu ya. Abis itu kita ditarik lagi untuk, oh ini gimana nih, apa yang kalian mau bikin gitu. Nah, jadi perbedaannya di situ. Jadi perbedaan kecepatannya itu beda banget. Yang sangat berasa di saya gitu ya. Lalu juga di kita itu berani ya, keberanian untuk kita punya, ayo kita tes langsung, kita jalanin, kita tes gitu. Coba dulu. Iya, itu yang menurut saya sangat amat berbeda yang kita punya di Sinarmas ini gitu ya, dibandingin dulu waktu saya menjalankan di company lain. Dan yang juga menurut saya paling berasa adalah jumlah. Keberanian untuk menerima jumlah yang sangat besar dengan industri yang sangat beda itu kerasa banget. Karena itu impact banget ke kita. Kenapa? Karena orang yang masuk ke kita kan juga berarti variasinya juga luar biasa ya. Kalau yang sebelumnya tuh kita bisa jagain variasinya. Kenapa? Karena mungkin sektor yang saya pegang waktu itu benar-benar energi. Jadi ya walaupun dia mining, logistiknya mining. Walaupun dia manufacturing, manufacturingnya mining. Jadi benar-benar areanya di situ. Jadi orang yang kita rekrut kita bisa jaga kesamaan apa yang kita mau. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita menyuplai kepada organisasi yang memang kebutuhannya beda-beda. Sehingga orang yang masuk ke dalam gerbong development program kita itu juga beda-beda banget. That's why challenges-nya juga beda-beda. Keunikan orang-orangnya juga beda. Jadi itu yang sangat amat terasa di saya, perbedaan antara company yang lama sama sekarang. Tapi kalau dari sisi development menurut saya semuanya pasti akan hampir sama. Konsentrasinya akan hampir sama. Karena semua organisasi pasti punya belief roda organisasi itu bisa jalan bagus kalau leaders-nya bagus. That's why kita mesti punya program yang memang meng-create leaders gitu. Oke, jadi memang seruannya banyak, bervariasi. Banget. Nah, ini akan menjadi menarik karena orang-orang kayak merasa banyak tantangan, banyak tuntutan dan sebagainya. Betul. Gimana kalian sendiri sebagai perempuan, ini biasanya nih menjaga motivasi atau excitement untuk menerima berbagai macam variasi tantangan tersebut. Terutama mungkin kan kita nggak cuma spend waktu di kantor doang nih. Ada urusan-urusan lain yang harus, banyak nih yang kayak dinamika yang kayak, apalagi to certain extent, industri mining juga biasanya sangat kental dengan male dominance kayak gitu. Nah mungkin dari sisi kalian bisa kasih masukan gimana nih kayak tips and tricksnya when you need to juggle with variety of things. Tadi variety of thingsnya dari bisnis, orang dan segala macam banyak, but then gimana nih kalian making sure all things are well delivered in professional and personal life. Memang that is very berat ini pertanyaan. Nah, terlalu berat ya. 5 kilo harus kita buka. Boleh diminum loh, makanya tadi disediakan air minum buat narasumbernya. But itu ya that's a real life ya. Real life itu, that's very real gitu ya. Jadi ya memang satu ya kita pasti harus open minded. Ya, open mind, dan kadang-kadang di sini tuh saya banyak belajar satu itu ya we need to be able sometimes to put our ego in zero. Ya, otherwise karena kalau enggak itu akan dengan cepat escalated jadi konflik. Ya, padahal masalahnya kadang-kadang bukan right or wrong gitu ya. Karena setiap orang kadang-kadang ya punya angle berbeda karena kami dari perspektif atau experience yang berbeda. Jadi background lagi ya. Ya, jadi kadang-kadang dan itu kalau udah namanya praktis kan bukan right or wrong gitu. Sometimes dulu dari pengalaman kita sebelumnya kenapa di perusahaan ini kita melakukan ini kan itu juga dari konteksnya karena itu yang fit buat dia gitu. There's no, kita nggak bisa bilang ada satu solusi yang fit for all gitu. Jadi di dalam hal ini ya itu sangat penting untuk open mind
sometimes ya kita harus mau put our ego in zero untuk tanya, untuk buka pikiran, untuk dialog gitu, untuk paham, mau berusaha memahamin gitu ya stakeholders kita, peer kita gitu ya, kepada siapapun kita berinteraksi ya, itu tuh very important ya, harus open mind dan komunikasi yang mau nggak mau ya, walaupun kedengarannya klise, but Tapi emang itu Oh iya. basicnya. lebih gampang, memang kayaknya lebih gampang ngomong komunikasi gitu ya, karena yang namanya komunikasi juga kemudian tiap orang kan gayanya beda, caranya beda, beliefnya beda dan Karena tadi lain-lain. latar belakangnya beda-beda, variatif banget dari industri yang beda-beda. Tadi kan benang merahnya itu semua ya, Iya. yang harus di-serve banyak. Iya. Belum Kalian juga personalnya latar belakangnya juga beda Personalnya nih. beda, iya. Dan sebagai manusia kan punya emosi, everybody punya emosi dan punya ego gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mesti bisa memilah memilah fokus antara mana yang memang task ya, be professional gitu kan, supaya enggak jadi things enggak escalated, kemudian kalau kita ngikutin emosi ya nanti jadi personal, yang itu udah nanti tidak kondusif kan kita. Tapi itu hal-hal sepertinya itu lebih mudah ngomong kan daripada kita menjalankannya. Ngomongnya segala kayak gini, padahal in a real life di hari-hari it's not that easy. Tetap balik lagi harus harus latihan ya. Iya. Akan Iya. ketika mengalami sendiri juga jadi Iya. mudah-mudahan menjadi lebih baik juga ya. Iya. Karena akhirnya juga balik lagi developing ourselves juga. Mau ditambahin so? Walaupun katanya pertanyaan yang berat. Soalnya gini ya, kita mesti tahu juga kerja di Sinarmas itu kan nggak semua masuk tiap hari 8 to 5. Kita tuh kerja udah WFA. Hukumnya kerja WFA itu udah no hours. Jadi kita mesti siap dengan itu jam kerja panjang, long run. Kita mesti siap sama long run. Tinggal kadang-kadang kita punya project yang mungkin sprint, kita punya project yang harus maraton. Betul. Which is itu yang bikin kadang-kadang draining di energi gitu ya. Terus challenges yang berikutnya yang tadi tuh Bu kesampaikan, kadang-kadang kita nggak tahu orang yang kita ajak bicara nih backgroundnya apa gitu. Saya sih dulu diajarin sama papa saya ya. Jadi dulu rumusnya katanya kalau masuk telinga jangan dikeluarin ke telinga sebelahnya. Jangan sampai ke sana, karena kalau sampai ke sana biasanya turun ke bawah dulu. Berhari-hari atau berbulan-bulan baru dia keluar ke telinga sebelah gitu. Jadi kalau bisa begitu, emang catat yang jadi main idenya, keluarin lagi di telinga itu. Jadi jangan sampai dia kemana-mana di dalam diri kita gitu. Tapi itu nggak gampang. Betul. Susah banget Gitu gitu. proses ya. Iya. Betul. Jadi Dan kalau aku sih dari sisi profesional selalu punya teman bicara yang kita tahu bahwa kalau kita ke dia akan ikut marah-marah juga sama kita and do nothing. Jadi hanya menerima apa yang kita lakukan, karena action itu harus dari kita lagi. Nggak akan ada orang lain yang bantuin kita kalau nggak kita bantuin diri kita sendiri. Jadi kita harus punya temen yang bisa ngeluarin semua kesusahannya kita, tapi dia cuma bantuin kita untuk cheering the emotion. Habis itu ya udah semangat lagi, energinya udah balik lagi, ya udah kerjain lagi gitu, cari jalan keluarnya. Baik tadi, menurut aku sih kunci nomor 1 emang komunikasi sih. Kadang-kadang orang tuh benar-benar nggak tahu aja gitu. Kayak saya ini kan orang Sulawesi ya, suara tinggi terus. Orang kira saya marah. Padahal saya memang berenergi aja gitu. Dan selalu berenergi. Mau bangun pagi pun, mau apapun, Buka suka tanya, kamu kok kayaknya ceria melulu gitu. Karena emang energinya selalu ada, suaranya selalu besar. Saya dari kecil dibesarkan dengan orang tua yang kayak gitu. Orang kan nggak tahu gitu. Orang kira saya marah gitu. Kan nggak salah. Itu mereka punya pendapat gitu. Jadi menurut saya sih cara paling gampang gitu, selalu punya orang yang memang bisa kita andalkan untuk nggak ikut manas-manasin kita, cuma ikut cheering di emotion aja. Tapi ya udah, abis ini kita mau ngapain ya, dia bisa kasih masukan, kita bisa jalan sendiri, karena kita harus tolong diri kita sendiri. Gitu. Itu sih kalau menurut aku. Kalau personal, jujur, kalau dibilang, oh sempurna banget, kayaknya nggak ada yang pernah dibawa ke rumah gitu ya. Nggak mungkin. Aku punya 2 anak kecil ya. Kadang-kadang juga pasti ada lah yang kebawa sama mereka. Cuman anak-anak sekarang tuh kritis. Jadi kadang-kadang dia ngomong, Mama, lagi kenapa sih kamu di kantor gitu ya. Nah itu juga clue buat kita sebenarnya bahwa udah nggak sehat nih, udah nggak boleh dibawa ke rumah gitu. Nah,
saya balik lagi ke teman itu gitu. Kita harus selalu punya orang yang memang kita tahu bisa kita ceritain hal ini, tapi bukan untuk nambahin kemarahan kita, tapi bisa menetralisir energi kita gitu. Itu penting banget sih buat aku. Lu counter Intinya- partner yang pas ya. Counterpart, betul. Intinya ini self care lah. Iya. Nah, I think buat semua ya, self care gimana kita manage diri kita gitu, karena kalau dalam bekerja kan kita menggunakan diri kita nih, we use ourselves gitu. So sometimes kita Betul. mesti aware, mesti conscious Caranya tuh gimana gitu ya, cara Bu? recharge Iya. gitu kan, supaya bisa cara recharge dengan cara-cara yang positif. I think it's for all ya. Karena memang sebenarnya asetnya emang di diri kita sendiri ya. Mm-mm. Dengan tantangan yang tadi dihadapi, dinamikanya sangat, ada yang tadi disampaikan fast pace, ada juga yang ya mesti tarik ulur juga, harus jaga energi macem-macem, dan akhirnya ya kita harus being nice to ourselves juga ya. Iya. Betul. Cari tahu lawan bicara tuh penting banget juga sih Betul. sebenarnya ya. Karena Iya. kadang-kadang kita ngerasa ini orang kok nggak paham-paham gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu dia tuh di belakangnya tuh dia punya banyak sekali sebenarnya yang dengan kita tahu dia siapa, kita tahu sebenarnya apa sih yang ada di balik kehidupannya dia, sehingga kita pun masuknya ke dia mungkin caranya agak nggak tepat gitu. Jadi sebenarnya semuanya tuh menurut aku sih baliknya ke kita. Jadi kitanya dulu nih tahu siapa yang, karena kita nggak mungkin rubah dia kan, kita bisa rubah diri kita. Oh, cara gue salah nih, harus ngerubah cara gitu. Nggak gampang sih, cuman kalau misalkan lagi nggak bisa, mending keluar aja dulu cari udara segar. Kalau Mas Bu biasanya dia tenis, Bu. Oh, Ini pantas. Keluarin tolong keringat, hal-hal ya. personalnya pembawa acara jangan dibawa di sini, nanti Gimana? kebablasan. Maksudku tuh gimana cara transferring the energy. Iya. Tapi bener deh, emang nggak perlu sih dibawa ke negatif, karena kayaknya nggak ada untungnya ya. Iya. Bikin keriput, udah Ini Sama- lama-lama sisa-sisa kita kecantikannya udah terbatas ngomongin gitu. self care, ntar lama kita ngomongin skincare. And hair care. Iya, tapi ya itu makanya tadi aku bilang pertanyaan berat, karena pasti orang akan dengernya ini klise banget gitu. Gue juga tahu gitu. Tapi begitu kita ada di situ, kita nggak tahu kita harus berbuat apa gitu. Itu sih. Ini tanpa terasa kita udah mau mendekati penghujung Wih. Oh yeah. sesi. Kalau udah Kan mereka kayak udah Kencang banget. bahagia banget ya kalau udah selama ini. penghujung itu kan pasti ada invoice mungkin. Oke, mungkin dari Bu Uka atau Mbak Zor bisa kasih sedikit tips and tricks, karena tadi kan juga udah berbagi nih, ada banyak tantangan, ada variasi mainan, orang, proses. Mungkin bisa kasih tips dan Iya. triks yang sederhana, nggak Pesan perlu yang sponsor gini. kali ya. Pesan sponsor boleh. Boleh, Pesan silakan. sponsor gitu ya. Jadi mungkin pesan gitu ya, bahwa learning and development itu sebenarnya balik ke diri kita lah. Ya, Betul. balik ke diri kita. Perusahaan, atasan itu bisa ngasih apa aja gitu ya. Apalagi kalau perusahaannya duitnya kencang gitu ya. Mau dari yang dikirim training di luar negeri kek gitu ya, sampai yang mau dibiayain beasiswa kek gitu ya. Sampai nggak ada juga ada ya, Bu. Iya, atau apapun yang dibutuhkan yang masih bisa di-create oleh manusia gitu ya, atau learning and development team gitu ya. That's the luxury. But all in all itu semuanya balik lagi ke kita. Ya, balik apakah kita mau menggunakan itu? Ya, apakah kita seberapa jauh gitu ya kita mau membuat itu berarti buat diri kita sendiri gitu. How that makes ourselves different. Ya, itu sih yang saya ingin pesan ke teman-teman, bahwa all in all itu sebenarnya learning and development mau sekeren apapun organisasi atasan atau HR atau di sini tim PCD atau LND dimanapun teman-teman berada ya, kalau kitanya sendiri tidak mau membuka hati dan pikiran dan belief atau mau menggunakan itu, at least try, at least mencoba mencari dari experience yang kita alamin itu dalam kita melakukan terlibat
melakukan kegiatan-kegiatan learning atau development, try to tune in that activity, believe in apa yang kita bisa tarik, kemudian gunakan itu, baru itu bisa benar-benar menjadi berarti buat diri kita sendiri gitu. Saya ngerti sih kadang-kadang tantangannya tuh ya sibuk. Membagi waktu, membagi Sibuk. tenaga. Tadi Sibuk. juga bahas masalah managing emotion, Iya, dan maintaining lain-lain. positivity, Iya. sesuatu yang Iya, ya seperti you bilang, that's the reality, but it's not something easy juga. iya. Kayak gitu. Iya. Iya, Ini betul. kesannya udah dalam dan berat, mungkin mau ditambahnya agak-agak ringan. Kalau ya itu tadi nambahin bener banget tuh kata Buke, karena kita punya departemen learning and development, kita punya PCD lah ya gitu. Tapi PCD itu hanya sebuah medium yang membantu teman-teman untuk mendevelop diri. Tapi kemauan, ownership, dan kemajuan terhadap development itu benar-benar milik sendiri. Bukan milik atasan, bukan milik direktur dari business unit itu gitu. Jadi saya mau berkembang, saya nggak mau berkembang, itu milik saya. Mau ada departemen L&D-nya ataupun tidak. Karena harusnya sih in a perfect world nanti harusnya L&D udah nggak ada. Karena semua orang punya mental pembelajaran buat dirinya dia sendiri gitu. Dan kalaupun udah di-develop, pilihannya di tangan kita nih. Kita mau dia stay di dalam diri kita, mau 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, atau bahkan jadi habit diri gitu. Itu benar-benar ada di tangan kita banget gitu. Karena kita ngerasa, ya udah, yang penting udah belajar, udah masuk ke Fiori, selesai gitu kan ya. Padahal sebenarnya di balik pembelajaran itu, kalau kita bisa kaitin dengan pekerjaan kita, atau bahkan diri kita deh, as personal gitu ya, mungkin impact-nya jauh lebih besar dan kita nggak sadar bahwa ternyata ini impact pembelajaran yang kemarin gitu. Jadi menurut aku sih jangan pernah merasa bahwa development tuh nungguin atasan ngasih mandat gitu ya. Tapi benar-benar harus deep beneath themselves gitu. Saya juga gitu. Jadi kalau Buke nggak assign, kenapa mesti Buke yang assign? Kenapa bukan saya yang bilang, Bu, kayaknya saya butuh ini. Mungkin nanti atasan kita akan challenge gitu. Kenapa sebenarnya kamu butuh ini? Saya lihat kamu udah bisa gini gitu. Jangan langsung patah arang gitu. Karena kadang-kadang kita kan punya hidden self ya. Yang atasan kita bisa lihat kita punya, tapi karena nggak terasah, jadi kita nggak pernah tuh ngerasa bahwa kita punya kemampuan itu gitu. Mungkin nanti jawabannya malah dikasih project. Lah, kok malah dikasih kerjaan gitu. Padahal sebenarnya project itu sebenarnya untuk mengasah itu gitu. Jadi kita harus punya kesadaran diri gitu ya, bahwa semua hal itu sebenarnya development gitu. Oke, terima kasih banyak, Jangan Bu. baper tadi ya, nggak boleh baper. Tadi kan harus egonya harus dikesampingkan ya Bu ya. Nolin dulu. Harus mau memahami orang juga, memahami diri sendiri juga, akhirnya tahu nih gimana memposisikan diri gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Kalau ngobrol sama mereka berdua kayak nggak bakalan habis-habis. Ini bisa muncul pertanyaan, nanti komentar mereka berat-berat banget gitu. Jadi sebelum mereka makin protes sama saya. Jadi untuk sesi hari ini sekali lagi Buke sama Mbak Zura ya. Terima kasih Mbak Zura yang bukan Peruca sudah hadir, sudah mau berbagi cerita. Teman-teman bisa kalau memang mau diskusi lebih lanjut dengan Buke ataupun Mbak Zuraya, bisa cari mereka. Sudah tahu nama lengkapnya, sudah tahu nama panggilannya, nama panggungnya. Nah, mudah-mudahan dari sesi hari ini bisa memberikan masukan, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman terkait learning and development itu seperti apa. Jadi sekian untuk sesi hari ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di Tech Connect People Story edisi berikutnya. Oke. Dadah.